Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis uji beda jika kelompoknya lebih dari 2. Nah, kali ini kita akan analisis dengan software Jamovi. Nah, kelompoknya sendiri ada yang sifatnya independen, ada yang sifatnya berpasangan. Nah, misalkan saya punya penelitian seperti ini. Perbedaan motivasi antara suku Minang, Asmat, dan Dayak. Nah, motivasi di sini adalah datanya data interval. Jadi di sini kita lihat datanya adalah data continuous. Nah, kemudian suku yang kita bandingkan ada 3 kelompok, Minang, Asmat, dan Dayak. Nah, kalau di video sebelumnya hanya membandingkan 2 kelompok bisa dengan independent sample t-test, tapi kalau lebih dari 2, misalnya 3, 4, dan seterusnya, kita pakainya one way ANOVA. Nah, prosedurnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita sudah tahu datanya adalah data continuous, kita lanjutkan ke uji asumsi parametriknya terpenuhi atau tidak. Uji asumsinya ada asumsi homogenitas dan asumsi normalitas. Kalau ya, kita bisa pakai ANOVA. Kalau tidak terpenuhi, kita pakainya yang Kruskal-Wallis, yang uji non parametriknya. Gitu. Nah, di sini uji beda 3 kelompok yang sifatnya independen. Nah, kalau kita punya penelitian seperti ini, perbedaan religiositas antara sebelum, sesudah, dan 1 bulan sesudah ikut pelatihan. Nah, di sini yang kita bandingkan adalah religiositas pada 3 kelompok, yaitu kelompok sebelum, kelompok sesudah, dan kelompok 1 bulan sesudah ikut pelatihan. Nah, tapi kelompoknya ini sebenarnya orangnya sama. Jadi orang yang sama diukur 3 kali, yaitu sebelum, sesudah, dan 1 bulan sesudah ikut pelatihan. Nah, makanya kita pakainya yang uji beda lebih dari 2 kelompok yang sifatnya berpasangan. Nah, nanti kita pakainya yang repeated measure ANOVA. Nah, prosedurnya ketika kita sudah tahu datanya adalah data continuous, kita uji asumsi dulu. Kalau terpenuhi pakai repeated measure ANOVA, kalau tidak terpenuhi pakainya yang Friedman test. Nah, sekarang kita menuju ke Jamovi-nya. Nah, di sini saya punya data. Ini datanya data fiktif, jadi mohon jangan baper. Ini ada soalnya ada suku gitu ya. Ini data fiktif, jadi tidak perlu diambil serius. Nah, pertama kita akan bandingkan dulu motivasi ditinjau dari suku Asmat, Dayak, dan Minang. Nah, untuk uji one way ANOVA, kita klik di sini ANOVA, kemudian one way ANOVA. Nah, yang kita bandingkan adalah motivasi, kita masukkan ke dependent, kemudian suku kita masukkan ke grouping. Nah, pertama kita uji dulu asumsinya. Kita centang asumsi ceknya. Nah, kita lihat Levens test ini menguji homogenitas, apakah varians antar kelompok itu setara atau tidak, gitu, atau homogen atau tidak. Nah, yang kita cari adalah yang P-nya di atas 0,05. Nah, kalau kita lihat di sini Levens testnya P-nya 0,257, artinya tidak ada perbedaan varians antar kelompok, gitu kan? Berarti asumsi homogenitasnya terpenuhi. Nah, kemudian asumsi normalitas kita lihat dari Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, semuanya juga di atas 0,05, sehingga kita dapat simpulkan bahwa asumsi normalitas juga terpenuhi. Nah, ini plots ini juga untuk menguji normalitas. Data yang normal itu kalau titik-titiknya itu berada di sekitar garis lurus ini. Kalau terlalu menyimpang dari garis, itu mengindikasikan data kita tidak normal. Nah, kita lihat di sini datanya terlihat normal karena titik-titiknya berada di sekitar garis semua. Oke, karena asumsi normalitas sudah terpenuhi semua, jadi analisis dengan one way ANOVA bisa kita lanjutkan. Nah,
sekarang kita bisa lakukan analisisnya. Kita butuh deskriptif tabel dan deskriptif plots. Kemudian kita juga aktifkan post hoc testnya. Nah, post hoc test ini untuk membandingkan masing-masing kelompok. Jadi antara Minang dengan Asmat, Asmat dengan Dayak, Dayak dengan Minang gitu ya, diuji uji berpasangan, uji banding ya, uji satu persatu gitu ya. Nah, post hoc-nya kita pakai yang Tukey karena tadi homogenitasnya terpenuhi ya. Jadi kita pakai yang Tukey. Kalau misalkan tadi asumsi homogenitas tidak terpenuhi, kita bisa pakai yang Gibbs-Howell ini. Tapi kita pakai yang Tukey. Kemudian kita centang yang ini test result dan flag significant comparison. Oke, sekarang kita baca hasilnya. Nah, ini uji one way ANOVA, uji F. Uji F ini berarti melihat secara keseluruhan. Secara keseluruhan seperti apa? Apakah ada perbedaan motivasi ditinjau dari suku, 3 suku tadi. Kita lihat F-nya 18,5, P-nya 0,001, berarti signifikan. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada perbedaan yang signifikan antara motivasi ditinjau dari suku, yaitu suku Minang, Asmat, dan Dayak tadi. Nah, tapi kita tidak tahu siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Kita hanya tahu bahwa di antara 3 suku itu ada perbedaan. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat ke output berikutnya. Di sini secara deskriptif rata-rata Asmat 32, sekian, Dayak 37, sekian, Minang 41, sekian. Kemudian secara plot kita bisa lihat juga kalau secara visual Minang ini yang paling tinggi, sementara Asmat yang paling rendah. Tapi kita tidak tahu apakah perbedaan di antara masing-masing ini signifikan atau tidak. Nah, kita bisa lihat dari uji post hoc-nya. Nah, Asmat dibanding dengan Dayak itu ya, Asmat dibanding dengan Dayak, dia ada bintang 3. Bintang 3 ini P-nya kurang dari 0,01, dia signifikan. Nah, berarti ada perbedaan signifikan antara motivasinya Asmat dengan motivasinya Dayak. Asmat dibandingkan dengan Minang juga signifikan gitu. Dayak dibandingkan dengan Minang juga signifikan. Nah, jadi kalau kita lihat berarti dapat kita simpulkan bahwa ini ya berarti tiga-tiganya ini perbedaannya signifikan. Asmat dengan Dayak juga signifikan, Dayak dengan Minang signifikan, Minang dengan Asmat apalagi ini sangat jauh bedanya, signifikan. Nah, jadi kalau kita lihat motivasinya yang paling tinggi adalah Minang, nomor 2 adalah Dayak, nomor 3 adalah Asmat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kelompoknya adalah kelompok yang orangnya sama? Misalkan ini ya, religiositas pre, post, dan ini ada follow up. Follow up ini 1 bulan setelah ikut pelatihan. Nah, orangnya sama tapi diukurnya 3 kali. Nah, kita pakainya yang ANOVA, kemudian repeated measure ANOVA. Nah, kita masukkan levelnya ada 3 ya, levelnya ada 3. Kemudian kita masukkan level 1 adalah pre, post, follow up. Nah, yang lainnya kita abaikan. Nah, kita lihat dulu asumsinya. Yang kita perlu lihat sphericity test dan QQ plots. Nah, homogeneity test tidak kita perlukan karena kita tidak memiliki kelompok yang berbeda. Jadi orangnya sama gitu ya. Orangnya sama. Nah, dari sphericity test kita lihat
P-nya kurang dari 0,05. Nah, berarti ini sebenarnya asumsinya tidak terpenuhi. Nah, begitu juga dari ggplots-nya ini ya. Titik-titiknya ini sangat jauh dari garis diagonal ini. Ini juga berarti asumsi normalitas kemungkinan tidak terpenuhi. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita sebenarnya bisa lakukan analisis dengan analisis yang non parametrik, itu dengan ini ya, Friedman measure ini. Nah, tapi kita coba dulu, paksakan dulu dengan parametrik dulu. Nah, oke, kita lihat ini post hoc-nya kita bisa bandingkan juga. Option, oke, saya rasa sudah cukup. Nah, kita lihat within subject effect di perbedaan antara kelompok within ini orangnya sama gitu ya, berarti ya. F-nya 19,3, signifikansinya kurang dari 0,001, berarti signifikan. Berarti ada perbedaan religiositas antara sebelum, sesudah, dan 1 bulan setelah ikut pelatihan gitu. Secara umum ada perbedaan. Nah, kemudian kalau kita mau lihat perbandingannya level 1 dibanding level 2, perbedaannya -2 sekian, signifikansinya signifikan. Berarti antara sebelum dan sesudah itu ada perbedaan signifikan. Nah, level 1 dibandingkan level 3 berarti sebelum dan 1 bulan sesudah, itu kita lihat signifikansinya tidak signifikan. Jadi kalau kita gambarkan itu sebenarnya setelah ikut pelatihan itu dia religiositasnya meningkat, tapi setelah itu turun lagi, 1 bulan berikutnya turun lagi gitu. Nah, begitu juga di sini level 2 banding level 3 signifikan. Jadi mean difference-nya positif, berarti dia turun gitu kan. Nanti kalau digambarkan tuh gini ya, ini sebelum, sesudah naik, terus habis itu turun lagi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita karena tadi sebenarnya asumsinya tidak terpenuhi ya, kita coba analisis menggunakan yang non parametrik ini, menggunakan yang Friedman. Nah, kita masukkan pre, post, dan follow up. Kemudian kita centang yang ini, tiga-tiganya kita centang. Nah, kesimpulannya kurang lebih sama ya. Dia juga signifikan hasil analisis Friedman. Ya, jadi ada perbedaan signifikan antara religiositas sebelum, sesudah, dan 1 bulan sesudah. Kemudian ini uji pasangannya. Sebelum dan sesudah itu ada perbedaan signifikan. Sebelum dan 1 bulan sesudah tidak ada bedanya, P-nya lebih dari 0,5. Sesudah dan 1 bulan sesudah itu ada perbedaan. Nah, secara deskriptif seperti ini. Kemudian plotsnya seperti ini. Jadi sebelum pelatihan segini 16, setelah pelatihan meningkat religiositasnya, tapi 1 bulan kemudian turun lagi. Jadi efek pelatihannya tidak bertahan lama gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau prosedur yang betul berarti kita bacanya adalah yang ini, yang non parametrik ini, karena tadi asumsi kita keduanya tidak terpenuhi. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.